Perang Dunia Kedua adalah perang global yang berlangsung dari 1939 sampai 1945, perang yang melibatkan banyak negara yang akhirnya membentuk dua aliansi, yaitu Sekutu dan Poros. Tentu saja untuk memenangkan suatu peperangan, dibutuhkan pasukan yang cerdas dan tangguh. Berikut, 8 pasukan atau kelompok yang paling ditakuti dan disegani di Perang Dunia Kedua. Gurkha. Gurkha adalah batalion tentara elit yang berasal dari Nepal. Nama Gurkha diduga terinspirasi dari seorang ksatria suci Hindu, Guru Goraknath. Mereka biasanya berasal dari berbagai etnis di pegunungan Nepal. Prajurit yang terkenal dengan senjata kukri ini berperang untuk kerajaan Inggris sejak tahun 1814. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Gurkha bertempur di berbagai front seperti Suriah, Afrika Utara, Yunani, dan Italia. Mereka juga melawan tentara Kekaisaran Jepang di front Asia seperti di Burma, Timur Laut India, dan Singapura. Tentara Gurkha mempunyai motto, lebih baik mati daripada menjadi pengecut. France Libre. France Libre atau Free France Force adalah pasukan Prancis yang tetap melawan blok Poros setelah Prancis menyerah dan diduduki oleh Nazi Jerman. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Charles de Gaulle, seorang perwira tinggi angkatan bersenjata Prancis yang menolak untuk menyerah kepada Nazi Jerman. Dibentuk pada tahun 1940 di London oleh pemerintahan Prancis yang sedang berada di pengasingan. France Libre mendukung pejuang Prancis yang tetap melawan Nazi Jerman dan sekaligus melawan rezim Vichy atau Prancis yang dikendalikan Nazi. Selain berperang di front Eropa, France Libre juga berperang di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Indochina. Selain itu, France Libre juga bergabung dengan Angkatan Laut Kanada sebagai personel tambahan. Pada Operasi Overlord di Normandia tahun 1944, sebanyak 1.400.000 pasukan France Libre bergabung dengan pasukan Sekutu dan berhasil menduduki Normandia dan Prancis bagian selatan. British Commandos. British Commandos adalah salah satu contoh pasukan khusus modern yang muncul di Perang Dunia Kedua. Terbentuk setelah pengajuan proposal dari perwira tinggi Angkatan Bersenjata Inggris, Letnan Kolonel Dudley Clark, yang disetujui pada tanggal 23 Juni tahun 1940 oleh Perdana Menteri Inggris pada saat itu, Winston Churchill. British Commandos menjadi unit dinas khusus yang terdiri dari 4 batalion. Tentara yang masuk unit British Commandos dituntut mempunyai fisik yang kuat, harus mampu berjalan sejauh 8 mil. Berlatih dengan amunisi dan peledak aktif untuk memberikan sensasi di medan perang yang sebenarnya. British Commandos bertempur di setiap front Eropa, Laut Arktik, Mediterania, Timur Tengah sampai Afrika Selatan. British Commandos adalah cikal bakal salah satu pasukan elit terbaik saat ini, yaitu SAS. Office of Strategic Service atau OSS. OSS dibentuk pada tanggal 13 Juni tahun 1942, didirikan oleh seorang veteran peraih Medal of Honor pada Perang Dunia Pertama dari Angkatan Darat Amerika Serikat, Mayor Jenderal William Joseph Donovan atau yang biasa disapa Wild Bill. OSS adalah cikal bakal dari Central Intelligence Agency atau CIA. Selama Perang Dunia Kedua, OSS bertanggung jawab atas misi intelijen dan pasukan khusus, seperti pengumpulan informasi, memata-matai, operasi sabotase, menyebarkan propaganda, pengorganisasian dan koordinasi kepada kelompok pejuang anti-Nazi di Eropa, serta melakukan pelatihan gerakan gerilya anti-Jepang di kawasan Asia Pasifik. Selama Perang Dunia Kedua, sebanyak 24.000 personel OSS tersebar di Eropa dan Asia Pasifik dengan kecerdasan dan kemampuan tempur di atas rata-rata. Salah satu kesuksesan OSS ialah ketika agennya menyusup di tubuh Nazi Jerman yang sedang menduduki Prancis. Berkat informasi dari agen OSS tersebut, pasukan Sekutu sukses dalam Operasi Overlord di Normandia.
SMERS. SMERS adalah pasukan kontra-intelijen atau pemburu mata-mata yang berdiri secara independen di Tentara Merah. Didirikan dan di bawah perintah langsung pemimpin tertinggi Uni Soviet, Joseph Stalin. SMERS mulai beroperasi sejak 1942, dengan tugas utamanya memburu intelijen Nazi Jerman yang menyusup di Tentara Merah. Selain sebagai pasukan kontra-intelijen, SMERS juga bertugas untuk memburu dan membersihkan pembelot, pengkhianat, buronan dari sipil maupun personel militer. Red Orchestra. Secara resmi kelompok ini tidak diketahui namanya. Red Orchestra atau Orkestra Merah adalah nama pemberian dari Gestapo atau polisi rahasia Nazi kepada kelompok ini, dan diperkirakan terbentuk pada tahun 1941. Red Orchestra adalah kelompok yang berisikan anggota partai komunis dari negara-negara Eropa yang diduduki oleh Nazi Jerman. Mereka direkrut dan dikoordinasi oleh intelijen Uni Soviet untuk misi penyadapan, pengamatan, pemberi informasi, koordinasi pemberontakan, hingga menghabisi anggota Nazi Jerman. Menurut data Gestapo, Red Orchestra beroperasi di Jerman, Belgia, Belanda, Prancis, dan Swiss. Spetsnaz GRU. Mungkin ini adalah nama yang paling terkenal di daftar ini dan masih eksis sampai hari ini. Spetsnaz GRU resminya didirikan pada tahun 1949, 4 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Namun konsep dari Spetsnaz GRU sudah ada ketika Uni Soviet terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Berawal dari konsep seorang perwira tinggi Tentara Merah, Komisaris Brigadir Mikhail Shevnikov. Dia membayangkan sekelompok pasukan terlatih yang mampu melakukan pertempuran non-konvensional atau pertempuran tertutup untuk mengatasi kerugian di medan perang. Namun belum sempat diaplikasikan konsepnya, Shevnikov sudah dieksekusi pada 1938 oleh Stalin karena dituduh melakukan konspirasi fasisme. Lalu ada seorang perwira tinggi Tentara Merah, Kolonel Ilyas Starinov yang tertarik dengan konsep Shevnikov dan konsep Shevnikov ini diwujudkan oleh Ilyas Starinov. Selama Perang Dunia Kedua, Ilyas Starinov memimpin pasukannya untuk operasi pengintaian dan sabotase terhadap pasukan Nazi Jerman di front timur. Waffen-SS. Waffen-Schutzstaffel atau Waffen-SS adalah pasukan elit Nazi Jerman yang ditakuti di seluruh Eropa. Para anggotanya adalah pemuda yang kuat secara fisik dan harus merupakan ras Aryan murni. Dibentuk pada tanggal 17 Maret tahun 1933 dan terbagi 3 unit, yaitu unit pasukan pengawal pribadi Hitler atau Leibstandarte, unit pasukan khusus atau SSVT dan unit penjaga kamp konsentrasi Yahudi atau SSTV. Waffen-SS selama Perang Dunia Kedua terkenal dengan divisi panzernya yang sangat disegani oleh lawannya. Keperkasaan Waffen-SS terbukti di tahun 1940 ketika mereka berhasil menjatuhkan Prancis.